Selamat pagi semuanya, kita akan segera mulai persiapan kita untuk trading plan kita hari ini tanggal 26 Agustus 2021 ya. Ya, seperti yang saya katakan beberapa hari yang lalu bahwa hari Kamis ini dan hari Jumat mungkin akan ada, bukan mungkin tapi pasti ya, ada pengumuman atau hal penting, news penting dari Bank Sentral Amerika ya. Jadi ini mempengaruhi cukup banyak faktor di dunia ya, indeks dunia ini. Jadi saya memilih hari ini untuk tidak terlalu agresif dalam trading, dan juga kalau saya amati mulai kemarin, bahkan kemarin lusa itu indeks S&P dan beberapa indeks global juga cenderung bergerak flat sekali ya, bukan sideways tapi flat, hampir tidak terlalu banyak volatilitas yang berarti. Hingga penutupan kemarin pun masih begitu, jadi agak directionless, dan kemarin beberapa saham yang saya coba atau kita coba tradingkan juga cenderung tidak terlalu jos momentumnya ya, kecuali ya memang beberapa gorengan. Namun ada beberapa juga yang kita dapat, ada yang enggak, ada yang naik sebentar lalu terus cenderung dibanting ya. Jadi blue chip juga cenderung flat. Jadi menurut saya it's going nowhere. Jadi lebih baik kita tunggu aja, dan kalau mau trade main pendek dan tidak terlalu banyak, atau mungkin melanjutkan posisi kemarin yang masih belum selesai dengan keputusan apakah hari ini akan di cut apa di hold. Kita lihat ISG-nya hari ini ya, seperti yang saya katakan kemarin, kemungkinan akan ada sideways, dan kalau sideways ya we don't know apakah akan turun apa lanjut, dia bisa breakout ke atas ya. Tapi ini ya, saya hapus dulu aja. Jadi yang jelas dalam kondisi secara technical price action terkini ya, kemarin itu sudah saya jelaskan bahwa IHSG sempat terkena resisten trendline dan juga resisten garis merah ini ya, ini merupakan resisten dan terbanting turun sedikit kemudian naik lagi oleh moving average 50 dan menguji resisten trendline yang kedua kemarin, namun ditutup sedikit menurun walaupun tetap masih hijau ya, jadi hijau kecil. Tentunya kita harapkan hari ini dia bisa ada kelanjutan kenaikan. Namanya market, kita nggak bisa 100% mengetahui apa yang akan terjadi ya, kecuali bandarnya. Dan kalau saya bilang kemungkinan hari ini volatilitasnya nggak besar ya, jadi mungkin akan bergerak di sini-sini aja, atau mungkin dia masih akan menghabiskan 1-2 candle di bawah trendline ini. Juga berada di dalam zona merah, zona sell ya, zona supply. Dan bila IHSG tidak mampu menembus resisten garis 6142 dan ini garis trendline merah ini, akan besar kemungkinan bisa-bisa dia turun ke bawah ya, bisa-bisa turun ke bawah kalau tidak bisa menahan garis resisten merah itu. Kita tengok senyap bagaimana HSI ya. Jadi kita akan tahu bagaimana kondisi regionalnya. Tuh ya, candlenya doji banget kemarin, tidak ada pergerakan sama sekali. Bukan sama sekali, sangat-sangat minor, flat ya. Kalau kita lihat H1-nya tuh kayak gini aja. Hanya volatil saat pertama open market, itu pasti lebih volatile. Habis itu dia flat sampai penutupan, bahkan sampai futuresnya, bahkan sampai malam. Kemudian kita lihat langsung dua contoh aja ya. US 500 nah flat juga kan, flat banget. Mulai kemarin tidak ada pergerakan yang berarti, flat banget. Hanya kemarin 2 hari flat, habis itu kemarin tiba-tiba break juga sedikit, habis itu dia turun lagi, dan pagi ini kelihatannya cenderung agak turun futuresnya. Dan kalau saya lihat Jepang, kelihatannya hari ini
juga flat. Opening market saat ini sedang turun sedikit ya. Jadi kita bahas saja biasa saham kita yang kemarin ya, mulai dari BRPT. BRPT juga masih flat, belum begitu banyak bergerak, namun terlihat mulai mantul lagi dari posisi ini apa, demand area yang tempat kita beli kemarin-kemarin itu. Moga-moga aja hari ini ada kejutan ya, atau mungkin naik sedikit. Kalau saya sih mungkin kalau naiknya atau pergerakannya masih begitu-begitu aja, mungkin saya akan exit aja untuk mengantisipasi pergerakan ekstrim yang saya nggak tahu nanti mungkin beberapa hari bisa terjadi, bisa nggak ya, kita moga-moga aja nggak, tapi kan kita hanya bisa mengantisipasi, kita tidak tahu kan. Kemudian SMBR juga masih on track ya, dia masih berada dalam posisi sesuai skenario kita untuk buy di 650-an ya. Moga-moga hari ini ada kelanjutan kenaikan harga ya. Harusnya order Anda kurang lebih sudah ke pick up, dan moga-moga hari ini bisa naik. Dan bila tidak sesuai rencana, jangan lupa Anda cut ya. Kemudian kemudian ini masih on the way ke arah skenario kita ya, nunggu di kotak hijau. Moga-moga hari ini ada pantulan dari kotak hijau itu ya, nusuk sedikit kemudian naik gitu. Kita lihat aja, kita nantikan. Kemudian yellow kemarin juga turun, belum bisa naik ya, masih ya kita tunggu aja. Dengan planning seperti yang kemarin, overall masih on the track ya. Cuma mungkin nggak tahu hari ini apakah bisa kencang apa enggak. Untuk Excel ya, lumayan naik ya. Selamat bagi Anda sudah profit dari Excel. Anda bisa hold dengan stop loss yang kita rencanakan kemarin. Moga-moga mencapai target setidaknya hari 27.20. Kemudian ada JPFA cukup baik ya, masih bertahan, nggak terlalu drop. Moga-moga hari ini ada kelanjutan kenaikan ya, karena hari ini dia sedang merespon area demand, dan moga-moga bisa mencapai target di area 1880-an. Itu untuk Jepwa. Kemudian untuk baca, kemarin keren ya, dibawa naik, coba berat. Selamat bagi Anda sudah profit dan sudah take profit, karena memang dekat-dekat resisten dan kemudian dibanting ya, ini hampat, dihambat ya, dia naik jebret, kemudian turun dibanting. Bagi Anda yang planningnya pullback ya, order Anda baru kejemput sekarang ya di 495. Moga-moga hari ini terpantul kembali naik, karena 495 dan 455 merupakan area support. Dan selamat bagi Anda sudah take profit kemarin, baik seluruhnya atau sebagian, karena kemarin tiba-tiba sempat naik sedikit ya, kemudian sorenya dibanting. Sama kayak BNBA ya, cuman BNBA kemarin kita nggak bahas. Kemudian ada BABP is going nowhere juga, belum kemana-mana, tapi sempat menyentuh area support 452 dan pick up order ya. Hopefully hari ini bisa ada kelanjutan kenaikan, setidaknya sampai area resisten di 506 ya, dan mencapai profit sekitar 12,83% dengan resiko 11%. Next ada Bevin. Bevin juga still on the track ya. Selamat, order Anda sudah di pick up di 1020. Moga-moga hari ini ada kelanjutan kenaikan sesuai dengan planning kita. Planning kita di sini dengan stop loss 5% dan targetnya bisa mencapai 16,7%. Itu untuk Bevin. Kemudian ada Becap juga kayaknya belum bergerak. Ya, gagal naik kemarin, dia masih pullback lagi di area ini. Ini adalah area demand area. Moga-moga aja hari ini
terjadi perubahan arah. Kemudian BPKP juga tidak bergerak ke atas. Maksud saya. Menurut saya kalau pergerakannya masih begini-begini aja, sebaiknya Anda nggak usah masuk atau dilepas saja. Bagi Anda yang masih mau masuk, sebaiknya saya prefer nunggu di 485 saja ya, karena ini pattern symmetrical triangle-nya gagal total ya. Gagal, jadi ini bukan symmetrical triangle meskipun mirip ya. Jadi sebaiknya di remove aja. So kayaknya masih lama untuk BPKP, so kita tunggu aja sampai ada setup yang pas. Untuk hari ini saya nggak bahas banyak. Hari ini ada ISSP. ISSP lagi mantul dari area demand dan kemarin naik bareng dengan Baja dan GDST. Ketiga saham ini sama, saya nggak bahas, saya pilih ISSP aja. Ya moga-moga hari ini ada kelanjutan kenaikan dengan stop loss di bawah 278 dan ini pas banget dari MA50 ya, dan menurut saya targetnya itu lebih baik tidak usah di hold terlalu super panjang. Di 350 saja ya, di 350 hopefully ini bisa menjadi target yang baik, dan bagian yang belum punya Anda bisa nawar-nawar di dekat-dekat bit-bit yang agak tebal di sini untuk mau masuk, dan kemudian kalau kita proyeksikan seberapa sih profit yang berpotensi untuk kita dapatkan. Dengan resiko sekitar 6%, kita berpotensi untuk mendapatkan profit sekitar 17% ya. Atau maksimal resiko adalah di 11% kalau Anda mau agak jauh ya. Tapi kalau saya mending stop lossnya agak ketat, mungkin 8% atau 6%. Target 17%. Kemudian ada DAX. DAX saya lihat walaupun ini gorengan tingkat tinggi, tapi menurut saya kemarin chartnya cukup bagus dan likuiditasnya juga tidak jelek. Jadi mantul pas dari area trendline dan EMA moving average 20 dan juga dengan dekat dengan demand area ya, dekat dengan demand area ini. Jadi sangat reasonable Anda untuk cari bidnya yang tebal dan kemudian berusaha untuk masuk untuk mengejar momentum. Ya, targetnya bisa 44% dengan resiko sekitar 10%. Ya, Anda bisa cari bidnya yang agak tebal mungkin di dekat-dekat garis biru ini ya, sekitar 93. Anda cari, kalau ada bid yang tepat Anda boleh antri. Kemudian ada OPMS yang sudah lama tenggelam. Baru hari kemarin terlihat cukup menarik karena apa? Karena dia mulai sedikit break dari previous resistance ya, walaupun itu belum terlalu kuat. OPMS ini ya, ini juga di area yang lama dia memang merespon dari area ini support, walaupun tidak begitu clear ya area supportnya. Ini clear ya, clear pas banget mantul dari area support ya, ini juga support, jadi support zone ya. So Anda bisa consider untuk masuk apabila dia sudah menembus moving average 200-nya kalau menurut saya. Walaupun sekarang moving average 20-nya udah ditembus, tapi itu baru syarat pertama. Kalau menurut saya lebih prefer nunggu setelah dia berada di atas moving average 200 dan dia masih naik dan kemudian dia memberi kita kesempatan untuk masuk dengan pullback, baru saya akan masuk di area sini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apabila sudah tembus moving average dengan targetnya ya. Kemudian MPOW ya, ini cukup menarik juga, volumenya kemarin super tinggi dan sudah menembus garis rata-rata resisten sebelumnya ya, jadi sudah tembus dan ini cukup menarik. Anda bisa perhatikan. Bagi Anda yang mau masuk, Anda bisa cari bid area yang tebal atau mau langsung masuk dengan stop loss di sekitar 78-an. Dan bila Anda dapat, moga-moga hari ini bisa terbang lumayan, setidaknya ke area resisten 112 atau resisten berikutnya adalah di 140 ya, 140.
atau 112, 110-an ya. Itu untuk empau ya. Jadi Anda bisa nunggu di beatnya yang tebal atau dekat-dekat resisten support daerah situ. Support daerah sinilah ya. Support daerah sini, kemudian Anda juga bisa proyeksikan andai kita dapat langsung aja dari buy di situ ya, resiko kita sekitar 21%, lumayan gede. Sebaiknya Anda nunggu pullback. Kalau ada pullback resikonya sekitar 13% dengan target 20% atau maksimal 50%. Kemudian ada trim chartnya cukup menarik ya, dia membentuk pola N yang sangat cakep, sudah break, dan bagi Anda yang mau masuk Anda bisa nunggu di sekitar 204 ya. Kita 204-an Anda bisa masuk. Dengan stop loss di bawah kotak hijau ini sekitar 192 ya. Moga-moga Anda dapat pullbacknya dan bisa ke pick up harganya ke atas. Atau opsi kedua kemungkinan ya hari ini langsung terbang, Anda lihat beatnya. Dengan volume yang sebesar ini saya kira mungkin saja hari ini langsung terbang. Jadi bila Anda yang pemberani dan mau langsung masuk sih nggak apa-apa ya, tapi resikonya tentu lebih besar dengan stop loss tetap sama di sekitar 194. Trim ya, all time high gini kayaknya, all time high banget. Saya kira Anda bisa coba. Kemudian ada MTK ini cukup menarik karena dia mantul dari moving average 20 dan banyak bandar besar yang sedang mengakumulasi. Jadi Anda bisa consider untuk mulai masuk di MTK. Yang pilihan skenario pertama adalah di area di area 2000 ya, di area 2000 moga-moga ke pick up dan bisa dibawa naik. Kemudian skenario kedua ya Anda bisa langsung masuk ya, ini karena berada di area support. Ada support. Ya, moga-moga juga ke pick up langsung dengan stop loss maksimal di 17.90. Potensi profit sebentar ya, dua area ini Anda bisa consider untuk masuk. Kemudian potensi profitnya kalau kita proyeksikan dengan ini, resikonya ya sekitar 11% dengan maksimal profit sekitar 27% ya. Itu maksimal profitnya untuk yang kelihatan sekarang. Sebentar. Ya, saya kira bisa ke sana atau 20%-an lah. Kemudian ada Temas juga menarik ya, karena dia udah break moving average 20, mantul dari area ini demand. Jadi Anda bisa mulai consider masuk di area 270-an, 258 ya, dengan risk reward 10% dengan target 30%-an. Bila Anda dapat pullbacknya pas ya di area ini, di area 258, Anda bisa nunggu aja. Saya kira kemungkinan akan terjadi pullback ya, karena ini ada di area resisten, sedang menyentuh resisten atau supply area. Jadi cukup besar kemungkinan terjadi pullback, turun ke bawah dulu baru kemudian naik. Kalau misalnya kena resisten ini ya profitnya sekitar 13%. Ya, untuk profit yang jangka panjang bisa kemungkinan sampai 30%. Saya kira cukup sekian dulu, 7 aja ya untuk hari ini, dan saya prefer tidak terlalu agresif untuk hari ini.
Baiklah, Anda bisa segera mempersiapkan diri dan semoga apa yang kita tradingkan hari ini boleh beruntung dan sesuai dengan harapan kita. Saya kira sekian dulu dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam profit.